hingga akhir zaman. Hadirin yang saya banggakan, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya berdiri di sini dengan rasa haru yang tak terlukiskan, menerima penghargaan sebagai mahasiswa terbaik. Ini sebuah pencapaian yang tentu tidak lepas dari bantuan, dorongan dari banyak pihak. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang mendalam, terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi cahaya, yang telah menjadi kehidupan saya, mendorong di setiap langkah yang saya ambil sampai saat ini. Namun hadirin yang berbahagia, di tengah kebahagiaan ini, hati saya juga terasa pilu. Ada sosok seorang ibu yang tidak bisa hadir pada acara wisuda yang keempat ini, Tisnu. Beliau adalah ibu tercinta yang selalu mendoa di setiap sujudnya, mendoakan saya di setiap sujudnya, yang selalu mendorong saya setiap langkah saya, yang selalu menemani saya dimanapun saya berada, meskipun itu di dalam mimpi. Hadirin sekalian, saya jauh dari Muara Rupit, Sumatera Selatan ke Bengkulu atas izin ibunda saya dan bapak saya. Dalam keadaan sakit, ibunda saya menyuruh, memaksakan saya untuk melanjutkan perkuliahan tanpa tahu itu di mana, tanpa sepeser pun biaya apapun. Beliau selalu menyemangati saya. Dalam keadaan beliau yang lumpuh, sakit, tidak tahan hati ini meninggalkan beliau. Selama 4 tahun perkuliahan, beliau sudah merasakan sakit. Tidak tahan hati ingin pulang, tetapi apalah daya. Saya ingin melanjutkan perkuliahan ini demi seorang ibu. Demi ingin mencapai cita-cita. Di dalam hati saya, hadirin, hari ini adalah pembuktian bagi saya. Saya ingin membuktikan kepada beliau bahwa saya satu-satunya di dalam keluarga. Kita 7 bersaudara, hadirin. Saya satu-satunya yang bisa berkuliah. Di dalam 7 bersaudara, 4 kakak saya tidak bisa melanjutkan sekolah dasar. Cuma batas sekolah dasar saja, hadirin. Dan alhamdulillah, inilah doa orang tua saya, doa ibunda saya yang dalam sakitnya ingin melihat salah satu anaknya sukses. Dan ini adalah kesuksesan bagi ibunda saya karena bisa menyelesaikan perkuliahan di Tisnu Bengkulu. Ibu, jika engkau mendengar rintihan hati ini, rintihan doamu anakmu ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam atas doa, dukungan, apa yang engkau doakan pada hari ini tercapai. Kepada ayah tercinta yang ada di pojok sana, terima kasih atas dukungan yang tak tergoyahkan. Ayah adalah pilar kekuatan yang dengan sabar, yang dengan kasih mendampingi saya hingga saat ini.
kepada Stisnu Bengkulu, kepada Civitas Akademika Stisnu Bengkulu, saya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Rasa terima kasih sebesar-besarnya. Kampus ini memberikan lebih dari sekedar ilmu, tetapi juga arah untuk mengabdi. Melalui bimbingan para dosen, saya menemukan jalan untuk berkontribusi mengabdi di Stisnu menjadi pramubakti selama 4 tahun. Saya juga berterima kasih kepada Ubdisnu, Unit Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah telah memberikan saya beasiswa. Saya juga berterima kasih kepada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu yang telah memberikan beasiswa 1 keluarga 1 sarjana. Saya penerima beasiswa yang kedua dari Stisnu Bengkulu diberikan oleh Basnas. Saya sangat banyak berterima kasih. Tanpa mereka, saya tidak mungkin menyelesaikan studi ini. Hadirin yang saya banggakan, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang. Saya berjanji menjadikan ilmu yang saya peroleh dari perkuliahan ini untuk dikembangkan baik di bidang akademik, masyarakat, maupun agama, maupun bangsa. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, pihak yang telah mendukung saya sampai detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan, membalas setiap letih kita semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini adalah berkah untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Agung Cucu Purnawirawan MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, warasatul anbiya, wabil khusus ada Kiai Ali Salam dari setahun Pesantren Al-Um yang 1 tahun yang lalu sudah menginspirasi kita semua sebagai mahasiswa inspiratif dengan segala kerepotan. Sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau masih menyempatkan untuk belajar bersama siswa tersebut. Dan ke depan
beliau menyatakan siap menjadi pelopor kemajuan Wisnu Bengkulu, khususnya di Pokja Bengkulu Utara. Insya Allah. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Bengkulu, meskipun beliau belum sempat hadir. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Bengkulu yang diwakili oleh Sistem Bapak Tony Alfian, alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Yang terhormat tamu kehormatan kami yang dari jauh, Sumatera bagian selatan, Overtais, wilayah itu, Bapak Dr. Beni Cahaya Azwari, SEMM, MBA, ATA, yang sudah ada di tengah-tengah kita, beserta pendamping Pak Ismail. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Bengkulu demi Wisnu. Yang terhormat Forkopimda, baik provinsi maupun kota, yang telah menyempatkan hadir, yang tidak disebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat pimpinan perguruan tinggi, para rektor, ketua-ketua yang ada di Bengkulu, baik yang ada di kota Bengkulu maupun yang ada di daerah yang juga telah menyempatkan hadir. Yang terhormat Kepala Kancah Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak Sri Maman, alhamdulillah sudah memberikan support untuk alumni kami yang berprestasi. Terima kasih Pak. Yang kami muliakan sebagai pembina, mulai dari jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama telah hadir Ketua Tanfis Nahdlatul Ulama Bengkulu, Profesor Dr. Kiai Haji Khairuddin Wahid, MAG. Yang terhormat Ketua DPH, Dewan Pengurus Harian Wisnu Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Widoidi, MAG MPP, beserta DPH yang lain, ada Pak Sri Ihsan, ada Pak Wirahadi Kusuma, dan yang lain. Para tamu undangan yang mungkin belum sempat kami sebutkan satu persatu, terkhusus dari kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, telah hadir beliau Bapak PU kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Ajamalus, MH, dan kepada para praktisi politik, ada orang tua kami Pak Bini Palem yang penting untuk penataan aset Wisnu Bengkulu ini dari BWI, Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu, telah hadir Pak Sururi, sahabat saya, terima kasih. Kemudian ada kepala lembaga atau ketua-ketua lembaga dari Banom Nahdlatul Ulama, Ketua PW Ansor, ada Satkorwil dan Satkorwil Banser, ada Ketua PW Ibnu, ada Ketua PW Fatayat Ayunda Patrika Sapri, ada Ketua PW IPPNU, serta ketua-ketua Banom yang lainnya yang mungkin belum tampak di mata saya karena jangkauan pandangan, mohon maaf. Terkhusus kepada para orang tua, wisudawan dan wisudawati
Terima kasih sudah menyempatkan mendampingi putra-putrinya untuk membahagiakan di hari pesta wisuda mereka. Yang saya banggakan, para pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, ada Dewan Kehormatan, jajaran Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu yang dipimpin oleh Bapak Subhan MHI, serta anggota Senat yang lain. Tidak lupa yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, seluruh panitia, mulai dari unsur pimpinan hingga staf, serta keterlibatan mahasiswa yang telah bersama-sama mensukseskan acara wisuda ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuknya yang telah mempertemukan kita di hari yang penuh kebahagiaan ini dalam acara wisuda keempat Visnu Bengkulu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita merayakan keberhasilan para mahasiswa yang telah menyelesaikan perjalanan akademik dengan dedikasi dan kerja keras. Wisuda bukan sekedar seremonial, ini adalah langkah awal bagi para wisudawan dan wisudawati untuk memulai hal baru dengan titel Sarjana Ekonomi. Di dunia yang penuh tantangan dan peluang ke depannya, kami berharap para wisudawan dan wisudawati dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sesuai dengan kompetensi yang ada. Dunia saat ini berubah dengan sangat cepat, terutama dalam bidang ekonomi. Pandemi yang lalu telah membawa perubahan besar, dan sekarang kita menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita tidak terlepas dari tantangan tersebut. Meski ekonomi nasional mulai pulih, tantangan seperti persaingan global dan permasalahan internal masih memerlukan upaya keras dari semua pihak. Disinilah peran para sarjana yang sangat dinantikan. Kami berharap para wisudawan dan wisudawati tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi pencipta solusi, inovator, dan bahkan pencipta lapangan kerja. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh, para wisudawan dan wisudawati harus memanfaatkan potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. Ingatlah, dunia kerja saat ini membutuhkan lebih dari sekedar ijazah. Kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan inovasi adalah kunci utama untuk sukses. Hadirin sekalian, pesan moral untuk para wisudawan dan wisudawati: jangan pernah berhenti untuk belajar. Tingkatkan kemampuan Anda semua, baik melalui pendidikan lanjutan
maupun pengalaman langsung di dunia kerja. Bangun dan manfaatkan jaringan yang telah dibentuk selama di kampus dan teruslah mengejar peluang yang ada, meski dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Hadirin sekalian yang kami hormati, akhir kata atas nama Sivitas Akademika Stisnu Bengkulu mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Stisnu Bengkulu. Aplikasikan ilmu yang telah didapatkan dengan tanggung jawab dan dedikasi untuk kemajuan masyarakat. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi dampak positif bagi bangsa kita Republik Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Selamat melangkah ke dunia yang lebih luas. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah wisudawan dan wisudawati yang telah menjadi sarjana ekonomi. Amin ya robbal alamin. Di akhir acara nanti akan ada orasi ilmiah. Silahkan para wisudawan dan wisudawati bisa menyimak. Mungkin di dalam orasi tersebut akan ada rekomendasi untuk kita bisa ditindaklanjuti bagaimana kita menjadi alumni yang berintegritas sesuai dengan kompetensi yang sudah kita miliki, yang tentunya kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh sahabat kita Dr. Pasma Chandra MPDI pada waktunya nanti, dan mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat mengikuti. Hadirin sekalian yang saya hormati, di samping kita telah menyaksikan ada pemberian tanda kehormatan bagi para wisudawan dan wisudawati yang berprestasi, baik itu Stisnu Bengkulu atau terbaik prodi atau terinspirasi. Ada satu mahasiswa yang cukup menggelora. Maksud kami ada satu wisudawan yang cukup menggelora dan unik dan terpopuler. Kita sama-sama melihat ketika kita masuk ke pintu gerbang Mercure ya, mudah-mudahan tidak salah sebut. Terpampang tulisan Wibowo Susilo. Tepuk tangan dulu. Ini menjadi wisudawan terpopuler. Saya juga kaget. Izinkan saya bercerita sedikit. Beliau sahabat saya. Sudah pindah beberapa kali kampus. Alhamdulillah, saya ketua Stisnu dapat membantu beliau bersama tim di penyelenggaraan akademik. Alhamdulillah, setelah beberapa kampus yang dilewati, Stisnulah ternyata yang bisa menjembatani sehingga beliau menjadi sarjana ekonomi. Kami berharap popularitasnya tetap dijaga, tapi jangan lupa integritas diutamakan. Boleh kita populer dimanapun, semua upaya kita dalam menguasai media itu dilakukan, akan tetapi adab tetap harus diutamakan. Karena kita menjadi alumni Stisnu bukan meraih ilmu setinggi-tingginya, tapi bagaimana kita menerapkan adab yang sudah diajarkan oleh para kiai, para ulama, sebagaimana yang ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Insyaallah amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian
Mudah-mudahan yang kami sampaikan tidak berlebihan dan semua apa yang sudah diperjuangkan oleh kita semua, terkhusus untuk kemajuan Stisnu Bengkulu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun dari mimbar, informasi sebagai wujud sosialisasi dari Stisnu Bengkulu, insya Allah sesuai dengan pengajuan 4 prodi yang telah sampai kepada Diktis, 4 prodi sudah kami ajukan. Lampu hijau untuk 2 prodi, PAI dan Hukum Tata Negara. Insya Allah awal tahun SK-nya akan di tangan Stisnu. Dan kabar gembira bagi pokja-pokja yang ada di daerah, nanti akan kami kumpulkan, kita akan atur strategi dan kita siapkan teknis bagaimana kita memberikan tawaran-tawaran yang solutif bagi para orang tua yang ingin memasukkan anak-anak putra-putrinya ke Stisnu Bengkulu. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Khairuddin Wahid MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa goyang? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati sidang senat, dari mulai ketua senat dan anggota-anggota senat yang terhormat, pada hari ini kita sudah berpikir di sini sebagai senat itu ya yang paling terhormat, luar biasa. Kita hormati Forkopimda, baik provinsi maupun kota yang mewakili, dan kita hormati para kiai, alim ulama, para sepuh, bini sepuh, dan kita hormati perwakilan dari yang di daerah-daerah ini, Purja, sahabat saya, sahabat kita semua dari Palembang, yang sudah
informasinya sudah datang dari kemarin. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pejabat di Stisnu, para dosen, para mahasiswa yang berbahagia, paling bahagia pada hari ini, para wisudawan yang alhamdulillah saya yang pertama ini saya sampaikan, ini khusus kepada wisudawan. Wisudawan ini adalah momen sangat luar biasa. Oleh karena itu, wisuda itu kalau menurut saya ya resepsi setelah berjuang berapa tahun, minimal 3 tahun, 4 tahun, kemudian berbagai macam ujian, terakhir ujian skripsi, dan kemudian hari ini adalah resepsi. Oleh karena itu, ya saya ucapkan selamat dan mari kita semua bergembira. Jangan tegang. Saya lihat tadi itu tegang semua. Terus apalagi sambutan sambutan wakil dari wisudawan itu sedih saja. Nggak usah sedih, ini bergembira lagi, bergembira. Seharusnya ya bergembira, walaupun tadi diceritakan orang tua yang sakit dan sebagainya. Hari ini kita bergembira karena kita sudah bisa mencapai tingkat sarjana, walaupun berbagai macam cobaan dan sebagainya, termasuk orang tua dan sakit dan sebagainya. Bergembiralah sebagai wisudawan pada hari ini. Tepuk tangan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Stisnu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama sudah cukup tumbuh, ya, cukup tumbuh dan menjelang, ya masih remaja lah ya, belum dewasa, baru yang keempat ya, kita berharap Stisnu tumbuh, berkembang dan tangguh sama saya. Oleh karena itu maka mumpung masih remaja, ayo kita semua untuk memulai budaya mutu. Karena walaupun kecil, katakanlah mahasiswanya sedikit, dosennya juga baru sedikit, gedungnya juga baru dikit, tapi kan lantainya sudah 2. Itu enggak lama-lama lantainya 3, lantai 4, lantai 9 kan itu kan. Nah, mumpung masih remaja ini kita memulai budaya mutu. Mutu dalam arti yang luas. Mutu dari aspek administrasi. Mutu dari aspek sumber daya manusia. Mulai dari tukang bersih, sapu, outsourcing, harus yang itu. Kalau outsourcingnya nggak mutu, nggak mau membersihkan kampus misalnya, nggak bertanggung jawab tentang kebersihan kampus, ya nggak usah jadi outsourcing.
Jadi mulai di situ. Kemudian meningkat kepada teknik, tenaga pendidik. Semuanya harus itu. Apalagi dosen. Dosen itu harus betul-betul mutu. Oleh karena itu, untuk memulai budaya mutu ini, maka dosen harus belajar terus. Jangan kemudian setelah dosen sudah merasa cukup, kemudian nggak belajar lagi. Akhirnya menjadi dosen yang kalau bahasa Serawanya bigal. Nah, Beagle, kalau bahasa Inggrisnya Beagle. Jadi walaupun ya kata apalagi S2, S3 pun kalau tidak pernah mau belajar maka akan bodoh. Nah, termasuk ini kawan-kawan yang ini sudah sekarang itu apa yang Anda dapatkan hari ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Menuntut ilmu yang sebenarnya itu adalah menuntut ilmu tanpa batas, tanpa apa? Tanpa dinding. Harus dikembangkan sendiri-sendiri. Tapi kalau cuma mengandalkan di kelas, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Maaf, S2, S3 dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang dosen harus terus-menerus belajar supaya menjadi mutu. Tidak, pasti akan ketinggalan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu cepat sekali. Sangat-sangat cepat. Gak ngejar kita. Yang namanya banyak dapat laporan dari ketua. Ketua Taisnu ini kalau enggak saya batasi mau ketemu saya terus. Tapi saya usir-usir gara-gara ini. Kapan bertamu lama sekali, saya usir. Jadi banyak laporan-laporan yang menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dan itulah untuk bertahap menjadi kampus atau sekolah tinggi yang bermutu. Kalau tidak mulai dari sekarang, maka akan susah mendapatkan kampus atau sekolah tinggi yang bermutu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, banyak-banyak sambutannya. Yang terakhir adalah di samping secara intern mengembangkan atau memulai budaya mutu, maka kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan status sekolah tinggi ini menjadi institut. Dan tidak lama setelah itu insya Allah cita-cita kita semua untuk memiliki Universitas NU di Bengkulu akan terwujud. Mulai semester depan, semester genap, sudah mulai kita mengupayakan untuk meningkatkan alih status dari sekolah tinggi menjadi institut. Apalagi tadi saya dapat berita atau apa yang disampaikan oleh Ketua Stasiun tadi, kita sudah insya Allah dalam waktu dekat akan melahirkan 2 periode baru, walaupun yang diusulkan 4, tapi yang lampu hijau katanya sudah 2 periode. Nah, dengan demikian maka nanti akan ada 5 periode. Dan insya Allah yang 2-nya juga menyusul, dan inilah nanti cikal bakal menjadi institut Nahdlatul Ulama di Provinsi. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat kepada Ibu Dewan sekali lagi. Gelar itu kata orang pembuka pintu. Cuma pembuka pintu saja. Tapi ilmu itu bisa dari sendiri, bukan gelar.
gelar itu tidak menjamin orang berilmu atau tidak. Gelar itu sekali lagi dia cuma membuka pintu itu lagi, membuka pintu pakai gelar. Tapi kalau pengetahuan, kemudian keahlian itu harus kita kembangkan sendiri. Gembira itu Wibowo Susilo itu kan dia memang profesinya sebagai jurnalis, kemudian mengembangkan percetakan dan sebagainya sejak dulu, makanya nggak selesai kuliahnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nah, tapi itu sekali lagi dia sudah dan sudah memang profesional di bidangnya. Karena itu maka sekali lagi saya katakan gelar itu adalah hanya pengetahuan, kemudian percakapan, keahlian dan sebagainya harus kita kembangkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kopertais Wilayah 7 Sumbaksel yang dalam hal ini diwakili oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Penny Cahaya Azwari, MM MBA AK, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat PLT Gubernur Bengkulu, Bapak PJ Wali Kota Bengkulu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu, DPH Wisnu Bengkulu, Forkopimda Bengkulu, Ketua, para dosen, serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Forkopimda Bengkulu, Kanwil Kemenak Bengkulu, seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta Provinsi Bengkulu, pimpinan lembaga Banom Provinsi Bengkulu, serta para tamu undangan, dan yang paling terhormat para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, serta seluruh keluarga besar Wisnu Bengkulu yang turut hadir dalam acara yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara yang penuh kebanggaan. Sebuah momen yang sangat istimewa, di mana para wisudawan dan wisudawati berhasil menyelesaikan salah satu perjalanan panjang dalam menuntut ilmu yang menjadi fondasi memasuki era baru kehidupan mereka. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Koordinator Kopertais 7 Sumbaksel menyampaikan beberapa kata sambutan yang relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang akan dihadapi wisudawan di masa depan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, wisuda kali ini memiliki makna sangat besar, tidak hanya bagi para wisudawan dan wisudawati, tetapi bagi lembaga pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai luhur untuk bekal hidup. Tentu ini merupakan momen yang sangat penting bagi keluarga yang telah mendukung penuh perjuangan anak-anak mereka hingga titik ini.
Oleh karena itu saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan acara wisuda ini. Namun di balik kebahagiaan itu kita harus menyadari dunia yang kita hadapi sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Dunia sedang berada dalam masa transisi sangat cepat menuju era digital dan teknologi yang semakin canggih. Salah satu teknologi sangat berkembang pesat dan menjadi pusat perhatian dunia adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini mulai merambah ke berbagai bidang, termasuk dalam dunia ekonomi, bisnis, dan sektor keuangan. Tidak terkecuali bidang ekonomi syariah yang menjadi fokus utama lembaga ini. Sebagai negara yang memiliki cita-cita besar, yaitu Indonesia Emas 2045, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Visi Indonesia Emas 2045 adalah visi menjadikan Indonesia negara maju dengan ekonomi yang kuat, berdaya saing tinggi, serta sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Artificial intelligence disinilah memberikan peran yang sangat penting. Dengan semakin berkembang teknologi ini, AI mampu mengubah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam dunia ekonomi syariah. Misalnya, dalam bidang perbankan syariah, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses analisis risiko, transaksi, dan pengelolaan keuangan yang lebih cerdas. Begitu juga bidang pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana AI menjadi alat merancang solusi cerdas, merancang kebijakan ekonomi yang berpihak pada umat. Dalam konteks tersebut, pendidikan telah diterima oleh para wisudawan di ISNU Bengkulu sehingga sangat relevan dengan perkembangan zaman. Lulusan ISNU tidak hanya diharapkan menjadi ahli dalam ekonomi syariah, tetapi harus mampu memahami dan memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi para wisudawan dan wisudawati yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkeadilan. Kedepan, para lulusan ISNU Bengkulu diharapkan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh wisudawan dan wisudawati untuk terus mengembangkan diri, berinovasi, dan tak pernah berhenti untuk belajar. Karena dunia terus berubah dan kita harus siap menghadapinya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah mencapai titik ini. Ini adalah prestasi yang luar biasa dan saya yakin perjalanan Anda belum berhenti di sini. Ini adalah awal perjalanan panjang yang membawa Anda pada berbagai kesempatan dan tantangan baru. Semoga setiap langkah yang Anda ambil selalu diberkahi dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berkembang, berinovasi, dan berkontribusi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah mendukung terselenggara acara wisuda ini. Semoga kerja keras dan dedikasi kita semua memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya bidang ekonomi syariah, akan membawa berkah dan manfaat yang besar. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, dan semoga sukses selalu menyertai Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Pasmah Chandra, MPDI. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, Ketua Tanfis, yang terhormat Kopertais Wilayah 7 Sumatera bagian selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penny, sahabat saya. Yang terhormat PJ Wali Kota Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat Ketua KPU Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat para rektor, ketua, pimpinan dari masing-masing perguruan tinggi di wilayah Provinsi Bengkulu, baik dari UNIP, Unihas, Win 400 Pano Bengkulu, Sdit Al-Qur'ania Mana, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak PU, yang terhormat Bapak Rektor YSNU Bengkulu dan Ketua SNAT. Ini izin Pak Ketua Tanfis, saya sebut rektor supaya ada motivasi lebih untuk alih status menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, insyaallah. Kalau dua prodi sudah lampu hijau, duanya lagi lampu kuning, coba rektor. Setelah lampu kuning itu lampu hijau, tidak ada lampu lagi. Ya, insyaallah empat-empatnya akan keluar di 2025. Yang terhormat Dewan Pembina Sesebengkulu, Pak Ketua Bendahara, yang terhormat para tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, yang kami muliakan orang tua, wisudawan, para sarjana yang tadi sudah dilantik, dan seluruh para tamu yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mungkin juga terlewatkan. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dalam keberkahan dan dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik wal hidayah, sehingga pada siang hari ini bisa hadir menyemarakkan, meramaikan, mengagungkan wisuda keempat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat berikan salam senantiasa tercurah pada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang membawa kita dari masa jahiliyah, masa kebodohan menuju masa yang berilmu pengetahuan, berperadaban sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Mentari pagi bersinar dengan cerah, menghangatkan bumi dengan lembutnya. Selamat kepada sarjana yang hari ini diwisuda sebagai bekal mencari kerja dan melamar kekasih tercinta. Kapal berlayar menembus samudra, singgah sejenak di Laut Karibia. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah, semoga menginspirasi khususnya bagi para sarjana. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan tema kepemimpinan masa depan di era kecerdasan buatan, penguatan soft skill berbasis Hosforsi. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI telah menciptakan perubahan mendalam di berbagai aspek kehidupan. Dunia kerja, sistem pendidikan, dan hubungan sosial mengalami transformasi yang signifikan. Di tengah perubahan ini muncul tantangan baru, bagaimana memastikan bahwa generasi masa depan tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan berbasis nilai humanisme dan keterampilan abad ke-21.
Di tengah transformasi besar-besaran yang disebabkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kita kenal dengan AI, dunia kerja dan kehidupan sosial mengalami perubahan yang begitu signifikan. AI telah memberikan solusi teknologi yang canggih, tetapi tetap terdapat aspek penting yang tidak dapat digantikan oleh mesin, yakni nilai-nilai kemanusiaan dan soft skill. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi dunia pendidikan, khususnya dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era global. Higher Order Skill Force atau yang kita kenal dengan kemampuan berpikir pada level tinggi pada ranah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration adalah fondasi untuk membangun kompetensi kepemimpinan masa depan. Keterampilan ini menjadi semakin penting karena generasi mendatang akan menghadapi tantangan yang kompleks seperti globalisasi, perubahan iklim, dan persaingan teknologi. Sebagai contoh, laporan World Economic Forum pada tahun 2021 menempatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi efektif sebagai dua kemampuan yang paling dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Soft skill berbasis host-force menjadi kunci penting, sementara AI mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Kemampuan seperti berpikir kritis dan komunikasi tetap menjadi domain manusia yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengintegrasikan penguatan soft skill dalam kurikulumnya. Permasalahan-permasalahan urgen yang dihadapi saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah ketimpangan penguasaan teknologi dan soft skill. Laporan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa 60% perusahaan global mengidentifikasi kurangnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi sebagai hambatan besar dalam adaptasi tenaga kerja terhadap teknologi baru. Di Indonesia, fokus pendidikan masih dominan pada aspek akademik dan teknis, seringkali mengabaikan pengembangan keterampilan dan non-teknis yang esensial, sebagaimana disampaikan oleh tadi Bapak Profesor Dr. Khairudin Wahid. Yang kedua, ketidakseimbangan antara hard skill dan soft skill. Pendidikan saat ini cenderung berfokus pada pencapaian akademik dan keterampilan teknis. Namun, keterampilan teknis ini seringkali tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata. Menurut penelitian oleh Zheng tahun 2022 dalam jurnal Education and Technology Studies, 65% lulusan perguruan tinggi merasa kurang percaya diri dalam keterampilan komunikasi dan kolaborasi mereka. Isu yang ketiga, kurangnya integrasi host-force dalam kurikulum. Meskipun konsep host-force telah banyak didiskusikan, diimplementasikan dalam kurikulum, namun dalam kurikulum masih sangat minim. Sebuah studi oleh Dewi pada tahun 2021 dalam jurnal Educational Innovation menunjukkan bahwa hanya 30% sekolah menengah dan perguruan tinggi yang secara aktif mengintegrasikan keterampilan host-force dalam metode pembelajaran mereka. Isu yang keempat, dampak AI pada struktur pasar kerja. AI telah mengotomatisasi banyak pekerja rutin sehingga menciptakan kebutuhan akan keterampilan yang lebih kompleks dan berbasis manusia. Murray dan Osborne pada tahun 2017 dalam Journal of Future Studies memperkirakan bahwa 47% pekerjaan di Amerika Serikat beresiko digantikan oleh otomatisasi dalam 20 tahun mendatang. Situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana banyak pekerjaan sektor manufaktur dan administrasi kini mulai digantikan oleh teknologi AI. Bahkan di daerah Bapak Ibu sekalian, di beberapa berita kita lihat itu pembawa beritanya adalah sudah dibuat oleh AI atau teknologi AI. Yang kelima, kesenjangan akses terhadap pendidikan berbasis teknologi. Tidak semua institusi pendidikan memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pelatihan berbasis host-force. Menurut laporan UNESCO, 35% sekolah di negara berkembang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat penerapan pembelajaran berbasis host-force secara menyeluruh. Maka sebagai sebuah catatan penting, studi oleh Murray dan Osborne memperkirakan bahwa hampir 50% pekerjaan bersifat rutin akan digantikan oleh AI. Namun, AI tidak dapat menggantikan kepemimpinan yang berdasarkan empati,
kreativitas, dan kemampuan kolaborasi. Tantangan ini memerlukan redefinisi atau redefining peran kepemimpinan yang mengintegrasikan keunggulan manusia dengan teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wisuda keempat Stasiun Bengkulu. Maka dari itu begitu penting fosforsi di era gempuran AI saat ini. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pentingnya critical thinking di era reformasi ini. Studi terbaru oleh Smith dalam Global Leadership Review menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan informasi yang berlebihan. AI dapat menganalisis data dengan cepat, tetapi manusia tetap diperlukan untuk memberikan interpretasi yang bermakna. Kedua, kreativitas sebagai pembeda utama. Menurut Amabel dalam Journal of Creativity Studies, kreativitas menjadi salah satu kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh AI. Misalnya, sektor industri kreatif terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi global. Yang ketiga, pentingnya literasi digital dalam kolaborasi. Studi oleh Wang dalam Journal of Digital Education menemukan bahwa kemampuan kolaborasi yang efektif sangat tergantung pada literasi digital, terutama di era kerja jarak jauh yang semakin umum. Era AI mendorong terciptanya kolaborasi lintas disiplin ilmu atau multidisipliner ilmu, di mana pemimpin masa depan perlu memahami cara mengintegrasikan perspektif teknologi, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan solusi holistik. Studi oleh Smith menunjukkan bahwa kolaborasi multidisipliner meningkatkan inovasi hingga 40% dibandingkan pendekatan tradisional. Yang keempat, peran pendidikan karakter dalam mendukung soft skill. Menurut Suryani pada tahun 2022, maka Character Educational Journal dalam Character Education Journal bahwa pendidikan karakter yang kuat berkontribusi signifikan dalam membangun komunikasi kerja. Maka dari itu hadirin sekalian, terutama kita para akademisi, para penggerak dalam dunia pendidikan, para dosen, perlu beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama keluarga besar Sohibul Hajat Stasiun Bengkulu. Di antaranya yang pertama, perlu mengintegrasikan fosforsi dalam kurikulum. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan higher order skill porsi ke dalam semua aspek pembelajaran. Sebagai contoh, metode pembelajaran berbasis project atau kita kenal dengan PJBL. Maka di dalam pendidikan profesi guru salah satu yang diwajibkan bahwa tidak ada pembelajaran tanpa PJBL, semuanya harus berbasis project. PJBL dapat digunakan untuk melatih mahasiswa, melatih siswa kalau di sekolah, di madrasah, berpikir kritis dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah nyata. Menurut Harmer mencatat bahwa pendekatan PJBL meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan sebesar 35%. Kemudian yang kedua, penggunaan AI untuk pembelajaran adaptif. Kita tidak bisa menolak hadirnya AI, sebagaimana Nokia tempo hari menolak hadirnya Android. Maka Nokia tergilas oleh kemajuan. Ini juga disampaikan oleh Toynbee dalam teorinya Challenge and Response, bahwa setiap zaman akan ada challenge, setiap zaman akan ada tantangan. Siapa yang tidak mampu merespon positif setiap tantangan, maka dia akan tergilas, tereliminasi dengan kemajuan zaman. Maka tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfis, kalau boleh saya ambil benang merahnya, kira-kira dosen dan guru yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Dosen dan mahasiswa yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Karena institusi perlu berkembang. Kita STM harus terus belajar sehingga lulusan output mampu mengintegrasikan nilai terbaru, dan AI wajib kita sambut baik tentu dengan nilai-nilai positif. Kemudian yang berikutnya adalah kemitraan dengan industri. Maka di dalam akreditasi ada istilah duti dan iduka. Ada istilah dunia industri dan industri dunia kerja. Memang prioritas membuka lapangan kerja, tetapi fakta per hari ini kita butuh. Setiap alumni butuh dunia kerja, butuh dudi, butuh iduka. Maka siapa nanti yang akan bisa masuk ke dalam situ adalah lulusan-lulusan yang para pimpinannya menyesuaikan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan dudi, kebutuhan iduka sesuai dengan SDM. Salah satunya dengan penerapan fosforsi. Hasil penelitian terbaru Bapak Ibu sekalian
bahwa lembaga pendidikan yang lulusannya dikuat dengan keterampilan kritikal, peningkatan dengan 40%, maka implementasi dalam dunia kerja juga akan meningkat 85%. Lulusan atau mahasiswa yang kurikulumnya dilaksanakan peningkatan creativity sebanyak 35%, maka di dunia kerja dia akan mengalami peningkatan 80%. Mahasiswanya yang 30% mengalami peningkatan dari segi communication, maka di dunia kerja dia akan mampu meningkatkan di 88%. Dan selama dia menjadi mahasiswa, dia mampu melakukan kolaborasi dengan nilai 25%, maka dunia kerja dia juga akan bisa meningkatkan prestasinya selama level 83%. Studi ini menunjukkan bahwa lulusan yang memiliki soft skill unggul cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan di industri berbasis teknologi. Maka dari itu, kepada para lulusan, para sarjana, bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfis, maka belajar tidak cukup hanya sampai strata 1, strata 2, bahkan strata 3. Kita jangan sampai menjadi sarjana pohon pisang, selesai berbuah ditebang batang maka tumbang. Stisnu Bengkulu, para mahasiswa yang hari ini wisuda, yang hari ini menjadi sarjana, dan kami yang dulu berjibaku di Stisnu Bengkulu, hari ini para pimpinan, maka sungguh saya pernah menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Stisnu Bengkulu ini adalah kawah candra di muka. Konon di dalam dunia perwayangan, Gatot Kocok, si tulang kawat, urat kawat tulang besi, sebelum dia menjadi kuat luar biasa, beliau ditempah di kawah candra di muka. Dan Stisnu Bengkulu adalah kawah candra di mukanya bagi para kalangan Nahdliyin, bagi para pejuang Nahdliyin untuk berbuat banyak bagi umat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, maka sebagai kesimpulan dari orasi ilmiah ini, untuk menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan, lulusan perlu dibekali dengan kombinasi keterampilan teknis dan soft skill berbasis porsi. Maka para lulusan bahwa Stisnu Bengkulu bukan hanya tempat belajar, tapi Stisnu Bengkulu adalah tempat untuk kembali, tempat untuk berkarya, tempat untuk berjuang. Maka dari itu, maka mari selalu mengintegrasikan pembelajaran khusus para pimpinan di Stisnu Bengkulu berbasis porsi dan memanfaatkan teknologi AI. Bukan berjauhan, bukan kita menentang, bukan memandang negatif, tapi bagaimana memanfaatkan AI. Kalau saya boleh mengambil merahnya, apa definisi dari industri 4.0 dan revolusi society 5.0? Kalau saya boleh mendefinisikan bahwa industri 4.0 adalah biarkan mesin bekerja untuk kita. Maka harus bersahabat dengan AI. Justru AI harus kita manfaatkan untuk pekerjaan kita jauh lebih mudah. Pohon kelapa melambai anggun, diiringi angin membawa kedamaian. Sampai bertemu para sarjana di waktu yang lain. Doa kami selalu menyertai perjalanan kalian. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga orasi ini memberi inspirasi. Mari terus berkarya dan berbagi untuk masa depan yang lebih berarti. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan uji. Wisudawan Wisudawati Program Studi Ekonomi Syariah dimohon berdiri. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu dimohon mengambil tempat. Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu nomor 098/SK/Stisnu Bengkulu -12 Romawi -2024 tentang penetapan lulusan mahasiswa program Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul
Barokallah 201101052 Biaro Lama 14 Mei 2000 3,93 Pujian. Anissa Nuraini 201101016 Samban Jaya 2 November 1995 3,89 Pujian. Yosi Sumarni 201101046 Arga Makmur 13 Maret 1997 3,87 Pujian. Yuniarti 201101047 Gunung Selan 5 Juli 1979 3,87 Pujian. Ita Hartati 201101030 Giri Mulia 2 Oktober 2002 3,86 Pujian. Nayu Agustiansi 201101054 Padang Gading 13 Agustus 2000 3,84 Pujian. Rahayu Yonita 211101171 Arga Makmur 28 April 1998 3,83 Pujian. Dewi Verina 201101053 Tanjung Makmur 15 Februari 2001 3,80 Pujian. Intan Nurlela 201101028 Tanjung Harapan 10 November 2001 3,81 Pujian. Imas Putri Reuni 201101026 Rawasari 11 September 2002 3,79 Pujian. Ismantoro 201101029 Tanjung Alam 17 Agustus 1971 3,71 Pujian. Rike Handari 201101035 Tarata Koto Tuo 10 April 2002 3,71 Pujian. Devi Suharti 201101020 Ipuh 26 Juli 1987 3,69 Pujian. Abidatul Khoiroh
2011010111 Marga Bakti 4 November 2001 3,84 sangat memuaskan. Farida Nur Kosimah 2011011021 Muko 4 Mei 2002 3,81 sangat memuaskan. Via Alfiatus Salamah 2011011023 Air Bau 1 Maret 1999 3,81 sangat memuaskan. Al-Mizan 2011011014 Batik Now 9 Juni 1975 3,78 sangat memuaskan. Weldy Areta 1911011029 Sukarami 11 Maret 1998 3,69 sangat memuaskan. Jaki Badruzaman 2011011031 Bandung 3 April 1995 3,68 sangat memuaskan. Indah Setiawati 2011011027 Bengkulu Utara 15 September 1985 3,66 sangat memuaskan. Arian Kanedi 2011011017 Kembang Manis 7 Maret 1981 3,64 sangat memuaskan. Tri Puspitasari 2011011042 Bengkulu 3 Februari 1991 3,63 sangat memuaskan. Wenang Ardi Saputra 2011011043 Air Sekamana 12 Desember 2001 3,53 sangat memuaskan. Sidik Suradi 2011011038 Tanjung Makmur 28 Maret 2002 3,50 sangat memuaskan. Syamsu Ikhwan Merismun 21110101 Bengkulu 12 Agustus 2001 3,50 sangat memuaskan. Muhammad Syarianto 2011011032 Palembang 11 Juni 2002 3,49 sangat memuaskan. Mulyadi
221101063 Muara Santan 11 Juni 1977 3,31 sangat memuaskan. Wibowo Susilo 201101044 Fajar Baru 18 November 1984 3,10 sangat memuaskan. M. Arif Sefriadi 221101130 Curug 6 September 1993 3,09 sangat memuaskan. Wisudawan Wisudawati Program Studi Perbankan Syariah dimohon berdiri. Program Studi Perbankan Syariah. Nama, NIM, tempat dan tanggal lahir, IPK, predikat. Sela Bulandari 201201015 Taba Tengah 20 Mei 2002 3,79 sangat memuaskan. Tarno Saputra 201201016 Pelajau 30 Juni 1999 Perbankan Syariah 3,75 sangat memuaskan. Niar Pangestu 191201012 Bukit Damri 17 Februari 2001 3,74 sangat memuaskan. Nega Fitriani 211201054 Tanjung Aur 21 April 2001 3,70 sangat memuaskan. Fitri Susanti 201201012 Mana 16 Mei 1989 3,67 sangat memuaskan. Rosalina Rizky 201201014 Bengkulu 26 Oktober 1998 3,61 sangat memuaskan. Resita Dewi 211201055 Sukaraja 5 Juli 2001 3,31 sangat memuaskan. M. Teguh Prakoso 181201022 Bengkulu 13 Oktober 1995 3,22 sangat memuaskan. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2024. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Agung Cucu Purnawirawan MH ditandatangani.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, disilahkan duduk kembali. Penutupan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Kepada Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu yang terhormat Bapak Subhan Amin SAG MHI, disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu pada acara wisuda sarjana strata 1 periode keempat dengan resmi saya tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati tujuan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat dan Ketua beserta prosesi meninggalkan ruangan wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Ketua serta seluruh anggota Senat, wisudawan, wisudawati, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Berakhirlah seluruh rangkaian acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu Angkatan 4 tahun akademik 2024-2025 Kamis 26 Desember 2024 bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam mengikuti rangkaian acara ini, dan kami mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati. Kami sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu wisudawan, silahkan mengambil konsumsi di bagian luar. Untuk para tamu undangan diharapkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon kepada seluruh wisudawan naik ke atas panggung semuanya. Ijazah dibawa, yang buketnya ditinggalkan. Buket ditinggalkan, ijazah jadi bawa. Kepada tamu undangan untuk berdiri menghadap ke depan, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan peserta wisudawan. Sekali lagi izin Pak Yai, kita foto bersama. Oh. Ya, silakan. Coba, iya, bawa, silakan. Naik.
ke pojok. Ya, silakan diatur bagian atas. Ya. Ya. Terus kalau bisa dua baris, yang tinggi di belakang. Yang posturnya lebih tinggi di belakang, maju ke depan, maju ke depan. Ah ya, maju lagi ya. Ya, buat 2 sub. Yang postur lebih tinggi di belakang. Oke. Sudah. Terus isi terus sampai penuh bagian depan. Pak Mezan maju, Pak Mezan. Ya, kalau duduk tidak bisa. 1, 2, 3. Untuk wisudawan jangan bubar dulu, nanti foto bersama Senan ya. Untuk wisudawan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Oke. Wisudawan jangan turun dulu. Panit Senat silakan untuk masuk. Senat berfoto bersama Senat terlebih dahulu. Senatnya duduk, nanti ambil kursi dulu. Tamu undangan boleh ke prasmanan untuk makan. Tamu undangan ke prasmanan nanti diarahkan oleh panitia. Untuk senat nanti duduk di kursi. Tolong dibantu. Sesi pertama senat dan mahasiswa dulu. Sesi pertama senat dan mahasiswa dulu. Ya. Yang belakang nanti ada yang duduk, ada yang duduk, ada yang berdiri pakai kursi. Mohon tim Stisnu panitia bawa kursi ke atas, bantu. Yang di belakang nanti duduk di kursi, ada yang berdiri, ada yang duduk. Pak Haryono, mohon Pak Haryono. Mahasiswa, Padus bantu angkat kursi ke belakang. Yang laki-laki,
Bantu angkat kursi ke belakang, biar yang belakang duduk sama berdiri. Biar ada tingkatannya. Cepet-cepet. Yang wisudawan mundur dikit, kita susun kursi dulu. Wisudawan mundur dulu, kita susun kursi dulu. Yang di panggung mundur dulu, kita susun kursi. Mundur dulu, mundur dulu. Disusun dulu kursinya. Sudah ini nanti panitia ya, mohon panitia jangan jauh-jauh. Itu yang dua, bapak dua itu maju-maju ayo. Mau dilihat dulu susunannya. Geser.